Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak tetap sehat, kuat, semangat dalam menuntut ilmu. Kali ini kita belajar materi sejarah kebudayaan Islam. Melanjutkan materi kemarin ya. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jawab dong. Allahumma sholli gitu. Ketika ada yang baca sholawat itu harus dijawab ya. Dan para sahabatnya. Yang pertama, yaitu tantangan dari paman Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu siapa paman Nabi Muhammad yang bernama siapa? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, pinter. Yang bernama Abu Lahab. Dan Abu siapa? Dan Abu Jahal. Yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengumpulkan para kaum kafir Quraisy di mana? Di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau berdua, Abu Lahab dan Abu Jahal itu menentang. Terutama yang Abu Lahab. Abu Lahab marah dan memaki-maki Nabi Muhammad. Kemudian Abu Lahab itu dalam surah Al-Lahab, diabadikan dalam surat Al-Lahab. Yang artinya, yang pertama ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu ke neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu sudah difirmankan dalam Al-Quran ya. Surah tersebut itu menggambarkan apa? Ancaman hukum Allah itu pasti berlaku ya. Abu Lahab itu kejam sekali. Selalu menyakiti Nabi Muhammad, selalu menentang dakwah Nabi Muhammad. Suatu ketika Abu Lahab itu pernah meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Ketika apa? Ketika Nabi Muhammad sholat. Jangan sampai ya kita meniru seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad bahkan Abu Lahab itu juga pernah memasukkan kotoran ke dalam makan Nabi Muhammad. Istrinya pun jahat. Istri Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad tidur di malam hari, ia menaruh duri-duri di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Agar apa? Agar keesokan harinya duri-duri itu mengenai kaki Nabi Muhammad. Oleh karena itu dalam surat Al-Lahab disebutkan bahwa kelak istri dari Abu Lahab itu juga masuk neraka. Oke, yang kedua yaitu penentangan dari penguasa Mekah. Penentangan dari penguasa Mekah, kaum Quraisy tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka ingin beda. Mereka khawatir kekuasaan dan segala usaha dagangannya itu terganggu dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum kafir Quraisy itu memperalat paman Nabi yang bernama siapa? Yang bernama Abu Thalib. Kaum kafir Quraisy itu menyuruh beliau untuk apa? Memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Kaum kafir Quraisy berjanji. Kalau rencananya itu berhasil, nanti paman yang namanya Abu Thalib tadi diberi imbalan. Akan tetapi Abu Thalib menolak tersebut. Nggak mau beliau. Kaum kafir Quraisy berjanji akan memberi imbalan kepada Abu Thalib apabila ia tidak menghalangi rencana mereka untuk membunuh Nabi Muhammad.
Nah, itu. Yang ketiga, yaitu pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, kaum kafir Quraisy melarang siapapun yang berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Larangan tersebut itu berlangsung selama 3 tahun dan menimbulkan penderitaan yang sangat luar biasa bagi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, pada akhirnya kaum kafir Quraisy itu sadar dan kesepakatan untuk mengasingkan Bani Hashim itu dihentikan. Nah, tidak lama kemudian Abu Thalib itu merupakan pelindung bagi Bani Hashim. Nah, akhirnya beliau itu wafat pada usia 87 tahun. Nah, 3 hari kemudian apa yang terjadi? 3 hari kemudian istri tercinta beliau yang bernama siapa? Siti Khadijah itu wafat juga. Nah, peristiwa ini itu terjadi disebut dengan tahun kesedihan karena apa? Karena Nabi Muhammad sangat sedih sudah kehilangan Abu Thalib, kemudian juga kehilangan istri tercintanya. Diberi nama Amul Husn atau tahun kesedihan. Nah, yang keempat, penyiksaan oleh para pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Nah, penyiksaan oleh para pemilik budak dan kepada para sahabat tidak hanya kepada Nabi Muhammad saja, dan yang mendapatkan tantangan tersebut itu juga dialami oleh para sahabat Nabi, anak-anak. Nah, yang selanjutnya ketabahan para sahabat Nabi Muhammad dan sahabatnya. Nah, siapa sajakah sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan tantangan tersebut? Oke, yang pertama yaitu siapa? Oke. Istri tercinta Nabi yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, peran beliau itu sangatlah penting. Karena beliau itu selalu mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Perjuangan dakwah beliau. Nah, perjuangannya dengan berkorban harta bendanya, jiwa dan raganya. Nah, kaum kafir Quraisy menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Kan tetapi Siti Khadijah menolak bujukan tersebut. Nah, kaum kafir Quraisy terus menghina dan mengolok-olok Siti Khadijah, kan tapi beliau menghadapinya dengan sabar. Nah, yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada suatu hari ketika Nabi Muhammad beribadah di Ka'bah, Nabi didatangi beberapa kaum kafir Quraisy. Mereka itu langsung menyerang Nabi hingga tidak berdaya. Nah, beruntunglah ada Abu Bakar yang segera menolong dan membantu Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar berhasil mengusir kaum kafir Quraisy itu. Kemudian Abu Bakar juga diserang oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya terluka. Nah, penyerangan tersebut itu terjadi berulang-ulang. Abu Bakar selalu berusaha untuk melindungi Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad. Yang ketiga, Fatimah binti Muhammad. Beliau ini putri dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Fatimah itu lahir pada tahun ke-5 masa kenabian. Ia selalu menyaksikan Nabi Muhammad mendapat tentangan dari kaum kafir Quraisy. Fatimah juga selalu mendapatkan hinaan dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy, beliau yang mencuci baju ayahnya. Nah, suatu ketika cobaan yang sangat berat itu datang, yaitu ketika ibunda tercintanya meninggal dunia atau wafat, ya anak-anak. Nah, meskipun ia merasa sangat sedih dengan kematian ibunya, ia tetap tegar menghadapi segala cobaan ini. Nah, yang keempat, Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini seorang pemberani. Beliau itu memiliki kelebihan bersuara merdu. Suaranya sangat merdu. Nah, pada suatu ketika, ia memberanikan diri untuk membaca Al-Quran secara terang-terangan. Hal tersebut mengakibatkan apa?
mengakibatkan mendapat siksaan dan pukulan dari kaum kafir Quraisy, langsung diserang ketika beliau membaca Al-Quran. Nah, meskipun demikian, ia tetap memegang teguh ajaran agama Islam. Tidak pantang menyerah ya. Oke, selanjutnya keluarga Sumayyah. Keluarga Sumayyah, penyiksaan keji lainnya dilakukan kaum kafir Quraisy kepada keluarga beliau. Mereka itu disiksa kejam. Mereka dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Namun tetap berpegang teguh oleh agama Allah dan tidak mau. Nah, yang ke-6 itu Arkam bin Abil Arqam. Arkam bin Abil Arqam ini memiliki rumah yang berada di pinggiran kota Mekah, berada di Bukit Safa. Rumah ini digunakan untuk berdakwah Nabi Muhammad. Nah, pada masa dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi, oleh karena itu ia tidak jarang menerima hinaan dan celaan dari kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia tetap setia menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu penghinaan dan penyiksaan juga terjadi kepada beliau. Nah, ia berjemur di tengah terik matahari di atas pasir panas tanpa mengenakan baju sambil dilempari batu. Kemudian batu besar ditempelkan di dadanya. Astagfirullahaladzim. Nah, sangatlah keji ya kaum kafir Quraisy itu. Oke, apa yang bisa kita ambil hari ini dari hikmahnya ya? Nah, kita itu harus tetap teguh pendirian dalam apa? Dalam mempertahankan kebenaran meskipun banyak tantangan dan cobaan. Karena zaman dahulu seperti itu ya, kita harus bisa mengambil pelajarannya ya anak-anak. Tetap berpegang teguh pada agama Allah, yaitu agama Islam, rahmatan lil alamin. Juga yang kedua apa? Berbicara kasar dan memaksakan kehendak kebenaran adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi kita harus berbicara dengan baik dan lemah lembut, nggak boleh kasar. Ya, nggak boleh meniru Abu Lahab ataupun Abu Jahal ya. Kita menirunya Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.